Elshinta News and Talk. Seorang selebgram berinisial RAZ diketahui atau diinformasikan kabur dari karantina COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Sekebaliknya dari perjalanan dari Amerika Serikat. Apa perlu dicermati dari kasus ini dan bagaimana menindaklanjutinya? Kami temui anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elshinta News and Talk. Pak Rahmat, apakah DPR juga sudah mengetahui informasi ini? Pak Rahmat ya, sudah mengetahui informasi ini, Pak? Ya, ini kan sudah menjadi konsumsi berita yang meluas ya. Patut kita sayangkan. Kenapa sesuatu hal yang sudah menjadi baik, berita baik terkait dengan ritme pengendalian COVID-19 ini masih aja orang-orang yang menganggap suatu hal yang sepele. Mereka nggak menganggap bahwa 2,5 bulan yang lalu seluruh bangsa Indonesia mengalami pilu. Kepiluan itu kan bermula dari penularan COVID-19 kan berasal dari luar negeri. Makanya pemerintah tidak ingin yang kedua kali, rakyat Indonesia tidak kedua kali kebobolan melalui orang-orang yang dari luar negeri, baik warga negara asing maupun warga negara kita yang dari luar negeri, baik melalui udara, baik melalui laut, harus screening yang ketat. Hanya dengan cara itulah salah satu cara kita untuk mengendalikan bisa kita keluar dari krisis kemanusiaan, krisis kesehatan ini. Tetapi itulah menjadi berita yang sangat nggak mengenakan. Efeknya, dampaknya berakibat kepada bisa melemahnya semangat rakyat kita gitu loh. Lah mereka aja tidak ditindak, kemudian ya kita protokol kesehatan juga boleh dong kita merasa seenaknya sendiri. Ingat bahwa saat ini kan masih sangat labil. Artinya labil itu ya COVID sewaktu-waktu bisa terjadi ledakan. Makanya pemerintah dengan tegas, dengan keras, bahwa satu-satunya salah satu cara untuk pengendalian COVID-19 adalah karantina yang dari luar negeri. Nah kalau itu diindahkan atau itu lebih sederhana disepelekan, itu justru menyakiti rakyat gitu loh. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, kita tidak didalami, sehingga ini akan berakibat dampak kepada perang melawan COVID sendiri gitu ya, sehingga rakyat merasa uang mereka tidak diapa-apain, kita juga boleh dong gitu loh. Nah ini saya kira menjadi presiden yang sangat buruk dan menjadi berita baik terhadap kampanye melawan COVID-19. Gitu Bung Wirya. Ya oke, baik. Pak Rahmat sudah sangat jelas artinya ya. Apa yang dimaksud dengan karantina tujuannya seperti apa? Ini untuk memastikan supaya tidak ada penularan seperti yang lalu. Kira-kira seperti itu. Nah dengan kondisi seperti sekarang, kalau memang benar, itu kan menimbulkan kemarahan banyak orang, Pak Rahmat. Masyarakat banyak yang sangat marah kalau memang itu benar. Nah bagaimana memastikan supaya tidak ada dampak negatif dari kasus kaburnya RV ini, selebgram ini, Pak Rahmat. Ya intinya begini, ini tidak boleh diamkan. Ini harus diinvestigasi. Ini harus kalau perlu ada sanksi yang memang kalau memang memungkinkan itu harus sanksi yang tegas. Kalau tidak, ini sudah membuat kemarahan warga, kejengkelan warga, kemuakan warga. Mentang-mentang sudah seorang yang public figure atau apapun namanya. Ini aturan atau ketentuan itu dibuat untuk ditegakkan siapapun tanpa pandang bulu. Jadi saya kira ini harus ada ketegasan dari kepolisian. Bahkan saya sudah membaca dari media bahwa Kementerian Kesehatan itu mendesak kepada kepolisian untuk menuntaskan ini. Kalau ini dibiarkan akan menjadi bola salju yang akan diikuti oleh banyak pihak. Baik dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri dengan seenaknya sendiri. Ingatlah yang merasa itu melakukan apa kan tidak dipikirkan gitu loh. Ketika mereka dengan sengaja, kemudian efeknya itu adalah kampanye terhadap pengendalian COVID-19 itu sendiri. Itu sangat berbahaya, dampaknya meluas kalau tidak diselesaikan dengan tuntas gitu Mas Wiryo. Jadi saya kira pendapat yang disampaikan oleh Satgas maupun pendapat disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, siapapun, saya nggak menunjuk orang ya, siapapun yang melanggar harus ditindak tegas. Kalau tidak, itu akan berefek kepada banyak pihak dan akan menjadi diikuti oleh orang lain gitu loh. Begitu Bang Wiryo. Bicara mengenai sanksi, siapa saja yang harus diberikan sanksi terkait dengan kaburnya RV ini? Kok siapa saja, aturan itu tidak mengandang-pandang bulu, tidak ada pemilihan siapa-siapa. Siapapun yang melanggar ada ketentuan harus disanksi. Ya karena di tempat karantina ada penjagaan, pengawas dan lain sebagainya. Artinya kan tidak sendiri dia harus keluar, pasti
ada peran juga orang-orang yang menjaga di sana misalnya. Betul Mas Viryo, saya tidak akan berandai-andai, makanya ini perlu pendalaman, perlu investigasi, siapapun yang salah, selesaikan secara adat, sanksi administrasi, kalau perlu pegawai yang ada di sana, kalau perlu ya juga harus dikasih pelajaran yang yang harus diselesaikan dengan cara betul gitu loh. Pak Rahmat, dengan kaburnya selebgram ini, dengan kaburnya selebgram dari tempat karantina, apakah mereka yang bertugas di sana tidak memandang bahwa karantina itu sesuatu yang sangat penting? Iya. Sehingga mereka mengabaikan misalnya ketika orang ya sudah biasa terlihat sehat, akhirnya dia bisa bebas misalnya. Saya betul sekali Mas Viryo bahwa begitu pentingnya penggunaan terhadap karantina itu. Kalau karantina itu jebol, aduh saya nggak bisa membayang deh. Untuk itu saya nggak akan sekali lagi tidak akan berandai-andai, tetapi perlu investigasi. Kalau ternyata itu melibatkan pegawai, staf, apalagi ASN di sana atau siapapun yang diberikan mandat untuk menjaga di sana kemudian meloloskan, tidak ada kata maaf itu. Karena ini saya udah berulang kali membaca di media waktu itu di bandara adanya oknum, tapi namanya oknum harus diselesaikan itu, harus sanksi yang tegas. Karena beberapa waktu lalu di bandara sudah selesai, ternyata kita jebolnya ada di karantina yang di sekitar Kemayoran itu ya, sehingga kita harus selesai. Tidak boleh dibiarkan Mas Viryo, ini menjadi berita yang sangat tidak mengenakan dan menjengkelkan rakyat gitu loh. Iya. Pak Rahmat, kita tahu sebentar lagi kan akan ada pembukaan penerbangan internasional di mana daerah wisata Bali juga akan dibuka. Nah, ini harus diantisipasi nih Pak Rahmat supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat itu, misalnya di tempat karantina yang lain misalnya. Ya, ini menjadi pelajaran berharga di saat kita gas and rem, kemudian kita berikan kemudahan, berikan satu penyesuaian dengan adanya berikan kemudahan kepada Bali termasuk wisata ya. Sehingga salah satu prasyarat yang disampaikan oleh pemerintah adalah proses ketat yang masuk ke Indonesia. Baik yang masuk itu harus negatif dulu, begitu sudah negatif itu harus dikarantina, hari keempat di tes PCR, kemudian secara ketat, sehingga ini hari kelima negatif silakan keluar sehingga bisa beraktivitas kepada yang dituju. Itu tidak berlaku tidak hanya pengecualian seluruh warga negara Indonesia yang dari luar maupun warga negara asing yang akan masuk Indonesia. Hanya dengan cara itu pun juga belum tentu menjamin, tetapi adalah kita percayakan dan yakin kalau kita bergotong royong, aturan itu dibuat untuk ditegakkan, saya kira paling tidak kita bisa meminimalkan. Nah, kalau ternyata di sini itu tidak diselesaikan secara tuntas, saya kira akan berakibat kepada pintu-pintu masuk yang ada di Indonesia, ada potensi-potensi pemaafan. Tanda petik yang namanya oknum dengan ucapan terima kasih tanda petik itu bisa keluar yang mestinya 4 hari atau 5 hari bisa 2 hari. Ini yang berbahaya gitu loh. Kita akan kembali kepada seluruh warga negara Indonesia yang asing maupun WNA. Kita pernah mengalami situasi yang sangat-sangat pelit, yaitu 2,5 bulan yang lalu. Banyak korban karena COVID-19. Ini menjadi pelajaran kita berharga. Pemerintah harus sudah tepat itu menegakkan aturan, membuat aturan, dan tinggal bagaimana menegakkan aturan itu dengan baik. Saya kira ini sekali lagi menjadi pelajaran berharga dengan caranya ya investigasi secara menyeluruh. Yang salah harus diselesaikan. Oke. Pak Rahmat, apakah Anda juga pernah mendengar misalnya ada informasi warga negara Indonesia yang diperas pulang dari negeri, nah ini di karantina misalnya dengan biaya dan lain sebagainya. Apakah Anda juga mendengar informasi seperti itu? Mohon maaf, agak putus-putus saya di jalan, Mas Viryo. Iya, jadi warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri mengaku diperasa pulang dari luar negeri dan ini terjadi di tempat karantina. Ya, saya kira sekali lagi mohon maaf karena saya akan coba menyimpulkan. Jadi intinya gini, siapapun warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang dari luar yang masuk Indonesia, wajib hukumnya tidak ada pengecualian. Karantina menjadi salah satu prasyarat mutlak. Karena itu adalah screening yang alam gitu loh, screening yang pertama dulu gitu loh. Kalau itu jebol ya sudah, kita mengalami kenapa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan waktu varian Delta itu jebolnya salah satunya adalah dari bandara maupun diperluas dari saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri, terutama di di pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini menjadi pelajaran yang berharga yang tidak boleh terulang lagi, Mas Viryo. Jadi tidak boleh semua harus karantina.
Bahkan Menteri Kesehatan sendiri ketika berkunjung ke luar negeri tugas kenegaraan, beliau itu tetap menjalani karantina gitu loh. Itu menjadi contoh yang harus menjadi disampaikan kepada seluruh warga negara gitu ya. Untuk itu sekali lagi karantina menjadi salah satu prasyarat mutlak yang harus dijalankan siapapun warga negara asing, warga negara Indonesia yang mau masuk Indonesia, mau migran, mau siapapun harus menjalani itu. Kalau tidak, kita berisiko untuk proses penyebaran kembali begitu, Pak. Bagaimana DPR merespon dugaan adanya pemerasan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang berpulang dari luar negeri di tempat karantina? Waduh, kalau itu namanya oknum, Mas Wiryo. Saya kira kalau dugaan pemerasan apapun namanya, saya kira itu harus diselesaikan secara pihak yang berwajib. Kalau toh kemudian melibatkan oknum dan itu ada lesen, saya kira dipecat itu menjadi salah satu efek jerah. Kalau tidak, akan berlanjut kemudian hari. Dimanapun. Jadi ini menjadi investigasi. Kalau ternyata itu melibatkan aparat yang kemudian itu menjadi aparat negara, efek jerah harus diselesaikan. Ini menyangkut nyawa loh, pertahanan negara kita loh, pertahanan kedaulatan kesehatan kita loh. Kalau kita bermain-main, apalagi oknum itu memanfaatkan, menari-nari, mengambil, memanfaatkan dengan cara yang tidak baik, saya kira ini efek jerah yang kita kedepankan. Pemecatan bisa jadi salah satu solusi begitu, Bung. Ya, terima kasih Pak Rahmat Handoyo. Baik, salam sehat, Bos Wiryo. Assalamualaikum. Salam sehat Pak Rahmat Handoyo. Dengan tadi anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo.